dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel. Pak Presiden sudah menegaskan, tadi sudah disampaikan juga bahwa kita harus bergerak ke hilir. Timah adalah metal for the future. Artinya apa? Artinya ke depan semua teknologi pasti akan membutuhkan timah. Artinya demand-nya akan naik. Penggunaan timah yang terbanyak yaitu di timah solder. Artinya penggunaan barang elektronika, handphone, ya, electric vehicle yang membutuhkan solder itu pasti akan membutuhkan timah. Timah itu selalu dibutuhkan, jumlahnya tidak banyak, dan kalau tidak ada timah, itu barang tidak bisa diproduksi. Tentu saja itu akan memberikan peluang bagi kita di dalam industri pertimahan karena Indonesia adalah produsen timah terbesar nomor 2 di dunia, ya, setelah China. Semua pemain di dunia, baik itu LG, Samsung, Toyota, Honda, mereka sangat ingin berada di Indonesia. Kita harus berdikari di bidang ekonomi, sehingga kita tidak mudah ditekan-tekan lagi oleh siapapun, oleh negara manapun, dan kita juga akan mandiri secara politik, berdaulat dalam politik karena kita memiliki semuanya di sini yang kita olah dan kita kerjakan sendiri. Kita sikapi dengan cara tertentu untuk menyatukan kekuatan kita sehingga kemampuan Indonesia untuk bergerak ke hilir dan juga mempengaruhi harga timah dunia itu bisa kita lakukan secara konsisten dan konstruktif. Kalau kita hilangkan China sebagai salah satu produsen dan pengguna timah dunia, ekosistem di timah adalah mereka memproduksi timah di China, kemudian mereka olah sendiri di dalam negeri. Jadi mereka practically tidak ekspor, mereka malah masih impor. Kalau kita curving out China dari penggunaan timah dunia, maka kontribusi Indonesia terhadap kebutuhan timah dunia itu kurang lebih 40%. Jadi sangat besar, sangat signifikan, dan sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk memainkan peranan lebih jauh di dalam menstabilkan harga timah dunia. Presiden Joko Widodo telah menerima beberapa rekomendasi terkait rencana penyetopan ekspor timah dan kebijakan hilirisasi timah di Indonesia. Di antaranya ada usulan untuk pembuatan bursa timah dan pengurangan pajak agar produk dalam negeri terhitung lebih murah dibandingkan ekspor. Percepatan ini dilakukan menyusul adanya perusahaan teknologi raksasa dunia yang membatalkan rencana investasinya di Indonesia dan justru gencar membuka jaringan seperti gerai toko di negara tetangga Malaysia. Alasan gagalnya investasi itu karena praktik pertambangan tanpa izin atau PETI atau pertambangan ilegal. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Presiden Jokowi ingin ekspor timah dihentikan dan dilakukan hilirisasi di dalam negeri. Indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia, sehingga posisi Indonesia dalam bisnis timah dunia sangat penting. Tahun 2022 lalu, konsumsi timah dunia mencapai 379.485 metrik ton. Sementara penghasil timah berhasil memproduksi 379.681 metrik ton. Pada tahun lalu, Indonesia memproduksi timah 74.080 MT dengan rincian 19.825 MT dan 54.255 MT. Sementara Malaysia melalui KLTM memproduksi 18.800 MT dan Thaisarco Thailand memproduksi 9.500 MT. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah Malaysia dan Thailand masih menambang? Jika ekspor timah dilarang, penyelundupan bisa untung. Sebab Malaysia disebut-sebut menyelundupkan timah dari Indonesia untuk diolah di smelter negara tersebut. Praktik penyelundupan dan proyek tambang ilegal tidak hanya mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi, namun penerimaan negara juga menjadi sangat berkurang. Padahal perputaran uang yang dihasilkan dari penambang ilegal ini bahkan diduga lebih besar. Untuk itu Jokowi meminta agar masalah itu segera ditangani. Pasalnya, isu tersebut dapat meningkatkan risiko investasi dan keyakinan terhadap kepastian tata pemerintahan di Indonesia. Meski begitu, Indonesia harus tetap percaya diri
karena merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia yang memiliki kemampuan sumber daya untuk mengkompensasi ketersediaan biji yang menurun di China. Menurut perkiraan Fit Solution, China akan menyumbang 25,8% dari produksi tambang timah global pada tahun 2023, turun dari tahun 2017 ketika menyumbang 29,7% dari tambang global. Pemotongan pasokan sebesar 200.000 ton yang diumumkan oleh pabrik peleburan China pada September 2019 mengurangi produksi timah global sebesar 6%, memberikan peluang bagi perusahaan pertambangan asing untuk merebut lebih banyak pangsa pasar termasuk Indonesia. Indonesia hanya tertinggal 26% dari produksi timah China untuk mengungguli di tahun-tahun mendatang jika negara tersebut tidak dapat menemukan pengganti impor dari Myanmar serta menipisnya cadangan domestik. Melihat kenyataan ini, perusahaan timah Indonesia kemungkinan akan meningkatkan produksi yang dapat menjadi tantangan bagi perusahaan China di kemudian hari yang berusaha merebut kembali pangsa pasar yang hilang.